Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales Palembang.
untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Rabu Abu tahun liturgi A dengan tema "Hendaklah tidak saja kau sobek pakaianmu, tetapi sobeklah hatimu dan berbaliklah kepada Tuhan, sebab sekaranglah waktunya keselamatan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Doa, sedekah dan puasamu hendaklah tulus, jangan seperti orang munafik." Marilah kita bangkit berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SCY, Kur dari lingkungan Santo Yosef, Tata Laksana dari lingkungan Santa Barbara. Hari ini semua umat akan menerima abu. Sementara yang boleh menerima komuni adalah orang yang sudah dibaptis serta tidak terhalang oleh hukum gereja. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh. Saudari dan saudaraku, hari ini adalah hari Rabu Abu di mana gereja semesta menandai dengan abu kita memulai masa pertobatan. Dan bersama dengan saudari-saudara kita muslim, mereka yang tidak memasuki Ramadan, tentu kita diundang bersama untuk melangkah bersama mencapai kesalehan dengan menghidupi persaudaraan yang sejati, yang akan muncul tergali atau bersumber dari pengalaman kita akan Allah yang mengasihi hidup kita. Maka mari kita menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menyambut rahmat-Nya, agar awal puasa, awal retret agung ini sungguh-sungguh menjadikan kita layak di hadapan Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuhan rohani. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, dan himpunlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah, ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada kasihanilah kami ya Allah.
menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berdirilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu.
Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau bersedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat sore. Selamat sore.
Ada seorang anak yang lama meninggalkan rumah karena merasa bersalah. Ia tahu ia telah mengecewakan ayahnya. Setiap hari ia ingin pulang, ia tiba-tiba merasa malu dan rasa malu itu menahannya. Sampai suatu hari ia memberanikan diri kembali. Tetapi ia masih dihantui oleh bayang-bayang bahwa ayahnya akan marah. Saudari dan saudaraku, ini pengalaman manusiawi. Mungkin ada yang mengalami, ada yang tidak. Tetapi dari cerita ini ternyata ketika anak itu pulang, sang ayah berdiri di depan pintu, justru ia melihat seolah-olah ayahnya sedang menunggu begitu lama. Dan saya mengajak kita semua bahwa masa Prapaskah itu bukan terutama kita sedang mencari Allah. Melalui puasa, melalui pantang, melalui derma, kita sedang tidak mencari Allah. Tetapi tentang Allah yang sudah lebih dahulu menunggu kita. Nanti kita akan mendapatkan tanda di dahi, salib berupa abu. Penandaan dengan abu dan ungkapannya ini menjadi bahasa simbolik untuk menyatakan bahwa hidup manusia atau hidup kita itu rapuh. Bukan sekedar abu di dahi, tetapi sikap hati yang hancur dan rendah di hadapan Allah yang akan menghantar kita kepada pertobatan yang batiniah sekaligus lahiriah. Maka puasa itu nilainya bukan hanya batiniah, tetapi sampai kepada lahiriah, sampai kepada buah dari puasa itu sendiri. Maka ada 3 sikap yang perlu dikembangkan setelah kita menerima tanda abu itu. 3 sikap itu, yang pertama itu puasa dan pantang yang sulit dipisahkan. Sering kita mendengar bahwa berpuasa itu melatih pengendalian diri. Maka puasa dan pantang itu bukan sekedar tindakan membatasi diri pada makanan. Nanti sebelum berkat saya akan mengingatkan kembali aturan pantang dan puasa kita. Jadi bukan sekedar tindakan membatasi diri pada makanan. Saya berpantang ini atau saya berpantang itu, atau saya mengurangi makan, saya hanya 1 kali kenyang dalam sehari, bukan soal itu sebetulnya. Tetapi saat di mana kita membarui diri kita melalui latihan rohani itu, pantang dan puasa itu, pembaruan diri untuk menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi. Nah ini nanti akan kita dalami selama masa Prapaskah melalui pendalaman APP. Yang kemarin para fasilitator itu sudah berkumpul bersama dengan frater untuk nanti dibawa pulang lalu mengadakan pendalaman APP. Tema APP kita adalah disinkronkan dengan tahun devosional, tahun Ardas kita, yaitu dari kasih Allah menjadi berkah. Jadi menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi itu sumbernya adalah bahwa kita mengalami kasih Allah itu sendiri, mengalami dicintai oleh, dikasih oleh Allah itu sendiri. Maka puasa dan pantang sekali lagi mengajak kita untuk membarui diri menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi. Saleh dalam tataran rohani bahwa saya sungguh-sungguh mengalami begitu dikasihi, dicintai oleh Allah. Secara manusiawi artinya buahnya akan berdampak secara manusiawi kepada orang-orang terdekat di sekitar kita. Lalu yang kedua, sikap yang kedua adalah doa. Doa di sini mengembalikan fokus hidup kepada Allah. Jadi tadi kita bukan sedang mencari Allah, tetapi kita menyadari bahwa Allah sedang menunggu. Maka tadi dalam bacaan pertama, Nabi Yoel menyerukan, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu. Tidak dikatakan datanglah dengan sempurna, tidak. Jadi
kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu. Kalau hatimu sedang hancur oleh dosa, oleh kekecewaan, oleh kekhawatiran, kembalilah kepada Allah, sang sumber kasih, sang sumber belas kasih dan kerahiman itu. Jadi Tuhan tidak menunggu kita datang dengan sempurna, datang dengan hati. Lebih dalam lagi tadi dikatakan oleh Nabi Yoel, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi tadi di dalam bacaan Injil juga bukan tatanan luar bahwa saya berpuasa dan lain sebagainya, tapi dari dalam diri kita juga menunjukkan itu. Koyakkanlah hatimu, perasaan tidak layak di hadapan Tuhan yang kasihnya begitu besar itu menghantar kita terus untuk merindukan, untuk kembali kepada Dia. Dan inilah arti pertobatan itu sendiri. Maka doa yang tekun itu sampai kepada perubahan batin, bukan hanya ucapan yang terus diulang-ulang. Maka selama tahun devosional ini, pilihlah satu doa sebagai devosimu, dan bukan hanya saja didoakan, diucapkan saja, tetapi sampai kepada mengubah hidupmu. Doa yang tekun itu sampai kepada perubahan batin, bukan sekedar ritual, melainkan relasi yang mendalam dengan Allah. Maka semoga setiap pribadi umat Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Palembang ini, dengan menemukan satu devosi saja, nanti akan menjadi kekayaan rohani yang akan terus menyemangatimu. Saya mempunyai devosi 3 kali Salam Maria, sangat sederhana. Saya doakan konsisten setiap hari, 3 kali Salam Maria itu. Lalu yang terakhir, sikap yang terakhir adalah derma atau bersedekah. Ini adalah buah dari pantang dan puasa serta doa tadi. Membuka hati kepada sesama, maka tidak ada gunanya kalau saya berpantang dan puasa, berdoa dengan tekun tetapi hatiku tertutup bagi sesama. Kalau hatiku terbuka kepada Allah, tentu akan terbuka juga bagi sesama. Pertobatan kita hendaknya menghasilkan buah kebaikan. Berpuasa itu seharusnya berani hidup benar, adil dan jujur. Mengasihi sesama tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, khususnya bagi mereka yang sedang membutuhkan atau yang sedang menderita. Dan tadi tampak sekali 3 sikap itu, bukan pada praktiknya, tetapi bagaimana motivasi yang digali terus-menerus. Karena tadi di dalam Injil, kalau kamu berpuasa jangan supaya dilihat orang. Maka Prapaskah bukan soal memperlihatkan kesalehan, pertobatan bukan berarti panggung, kesalehan bukan lagi pertunjukan, melainkan kembali kepada Allah dengan hati yang utuh, karena Allah sedang menunggu kita. Saudari dan saudaraku, di pasturan itu ada sebuah tanaman yang diletakkan di sudut ruangan. Kadang di tengah, tergantung siapa tamunya, siapa orang yang punya pandangan yang baik, lalu dipindahkan. Ketika tanaman itu tanpa mendapatkan cahaya, maka dia pelan-pelan akan layu, dimulai dengan menguning. Bukan karena ia tidak memiliki potensi untuk hidup, tetapi karena terputus dari sumbernya. Sumbernya adalah air. Maka doa, puasa, dan sedekah yang diajarkan Yesus tadi dalam bacaan Injil bukan sekedar kewajiban rohani, tetapi seperti air dan cahaya bagi jiwa kita, yang hanya mungkin ada bila terhubung dengan sumbernya. Maka jika kita jauh dari doa, jiwa kita juga pelan-pelan mengering. Jika kita tidak pernah berpuasa, juga berpantang, kita barangkali juga akan kehilangan kendali diri. Jika kita tidak berbagi, hati kita pelan-pelan juga akan menjadi semakin keras. Karena taunya hanya hati sendiri. Kita tidak mengerti bahwa orang lain juga punya hati. Maka Prapaskah menjadi saat bagaimana kita kembali kepada sumbernya, yaitu Allah, untuk mendapatkan
air, katakanlah demikian, untuk mendapatkan cahaya itu. Sehingga kita terus disegarkan, sehingga kita melangkah dengan cahaya yang terang benderang. Paulus tadi dalam bacaan kedua mengatakan, kami ini adalah utusan Kristus. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sekaranglah hari pendamaian, hari penyelamatan itu. Maka pertobatan tidak menunggu nanti. Pantang, puasa, doa, dan derma tidak menunggu nanti, tidak menunggu besok, tidak mengandai-andai nanti kalau saya sudah lebih tenang hatiku, nanti kalau saya sudah tidak sibuk, nanti kalau saya sudah siap sungguh. Bukan itu, sekarang saatnya. Semoga berkat Tuhan menyertai niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku yang terkasih, mari kita berdiri. Dan mari kita dengan rendah hati memohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya, Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita, pada dahi kita sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa kita. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Maka sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang dalam masa Prapaskah ini, dan dengan hati yang suci, kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
kepadaku, karena ingat selalu noda di hatiku. Dengan rendah di hati mohon kepadaku, semoga kau ampuni segala dosaku.
Mari kita berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Saudari dan saudaraku, doa, tobat dan amal kasih mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah kita mempersembahkan kepada Bapa di surga doa-doa kita, keinginan kita untuk membarui diri, membarui gereja dan masyarakat. Maka mari kita berseru kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan putus asa, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menjadi semakin peka terhadap kebutuhan sesama. Semoga mereka yang sakit dan menderita tetap percaya kepada Allah dan mendapatkan pertolongan dari sesama. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa menurut wujud masing-masing. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa kami, maka buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami yang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Damai Kristus semuanya.
Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Himbauan kepada seluruh umat bahwa yang boleh menerima komuni adalah orang yang telah dibaptis secara Katolik dan tidak terhalang oleh hukum gereja. Terima kasih.
Mari kita doakan doa ardas. Bersama-sama, Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami semakin pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami, agar puasa dan pantang yang akan kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Oh, tidak ada ya? Baik, tidak ada. Saudari dan saudaraku, silakan duduk. Saya hendak mengingatkan ketentuan pantang dan puasa yang tadi saya sampaikan ketika homili. Ketentuan pantang dan puasa menurut kanon 1244 sampai dengan 1253. Puasa secara yuridis boleh makan 1 kali kenyang dalam sehari. Sedangkan pantang berarti tidak mengkonsumsi makanan atau minuman atau melakukan hobi atau kesenangan atau hal-hal lain dengan dipilih sendiri. Puasa dan pantang. Lalu, kapan harinya? Setiap hari Jumat sepanjang tahun adalah hari pantang, kecuali jika hari itu kebetulan jatuh hari terhitung sebagai hari raya. Misalkan hari Jumat itu adalah hari raya gereja, berarti itu bukan hari pantang. Lalu hari pantang dan puasa, ingat, pantang dan puasa adalah hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Sedangkan hari pantang adalah hari Rabu dan hari Jumat sepanjang masa Prapaskah. Jadi hari Rabu, hari ini Rabu Abu, dan nanti Jumat Agung itu pantang dan puasa. Sementara pantang itu hari Rabu dan hari Jumat sepanjang masa Prapaskah. Siapa yang wajib berpuasa? Yang wajib berpuasa adalah semua orang Katolik yang sehat dan berumur antara 18 sampai dengan 60 tahun. Sedangkan yang wajib pantang semua orang Katolik yang sehat dan berumur antara 14 sampai dengan 60 tahun. Nanti yang di bawah 18, di bawah 14, yang bawah 18 saya berarti nggak puasa Romo, boleh berpuasa. Lalu yang terakhir, selama masa Prapaskah semua umat beriman hendaknya terlibat secara aktif dalam kegiatan rohani dan kegiatan aksi puasa pembangunan atau APP, baik tingkatnya basis atau lingkungan atau tingkat paroki. Itu yang bisa saya ingatkan tentang ketentuan pantang dan puasa. Selamat menjalankan pantang dan puasa kita selama retret agung 40 hari
Semoga ini menjadi jalan yang mengarahkan kita kepada kekudusan, menjalin relasi semakin akrab dengan Tuhan. Lalu yang kedua, seperti tadi juga saya singgung, kita memasuki masa Prapaskah hampir bersamaan dengan saudari-saudara kita yang Muslim memasuki puasa Ramadan, maka semoga kita bisa melangkah bersama mencapai kesalehan dengan menghidupi persaudaraan yang sejati dengan saling menghormati. Dan terakhir, terima kasih untuk seluruh pelayan liturgi, dari mulai lektor, pemazmur, prodiakon, lalu mestinar, juga tata laksana, kur dari Santo Yusef, lalu tim multimedia, juga setiap orang yang ikut ambil bagian dalam perayaan ini, khususnya panitia Paskah tahun ini yang sudah mulai merapatkan diri untuk terus memantau, menjalankan pelayanannya untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, Pranekaristi Rabu Abu sudah selesai. Syukur kepada Allah. Amin.
kaos ibu yang